Marlan karena belum kendala masalah dari Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Terima kasih. Dari ketiga kabupaten ini kelihatannya ya, pendataan di sini banyak masalah. Aplikasi yang belum mumpuni ya, sehingga gangguan sinyal apa pengalaman tadi ya ya data di dalam pembangunan desa itu seberapa pentingkah data dalam pembangunan desa itu kita coba refleksikan bersama-sama ya. Yang kedua, bagaimana data diperoleh dalam konteks pembangunan desa partisipatif, dan yang ketiga, bagaimana praktik pembangunan desa yang terjadi saat ini. Kita coba refleksikan ya dengan yang terjadi di lapangan refleksikan ya dari teman-teman semua itu data bagi pembangunan desa ya. Silakan dari kabupaten mana? Oh, siap. Ya. Yang pertama, terus dengan yang kedua ada sedikit perbedaan. Nah itu juga kalau bicara lagi dalam suatu pembangunan desa. Sekarang kita dalam perencanaan kita sudah negara-negara Ya. Betul kan? Ya. Tapi pada faktanya kalau kita semua juga kemarin kita berbicara tentang kita lihat dari sport dan lain sebagainya. Jadi tujuan itu belum tercapai. Jadi belum menusuk gitu kan Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak ada kan dia juga si tujuannya akhirnya kita berpikirnya pada ide yang mungkin gitu ya Pak. Oh gitu. Jadi pakai data ide yang sementara ini. Koordinasi kolaborasinya itu di situ kan. Ya. Beberapa desa kita datanya nggak semuanya ada. Sekarang data fisiknya sudah ada tuh. Tapi ternyata data untuk inputnya orang-orang sudah nggak ada. Itu jadi kendala juga. Jadi kita dalam perencanaan kurang matang apabila kita Memaksakan pakai data SDGs akan lebih shuttle ketika menggunakan data IDM yang sudah berjalan. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Gina dari Sembilan yang mau merefleksikan yang kedua, bagaimana data diperoleh dalam konteks pembangunan desa partisipatif ini. Pak Arman barangkali dari Bandung Barat. Bagaimana data diperoleh dalam konteks pembangunan desa partisipatif? Jadi gini Pak, data itu real dan data itu harus didapatkan langsung dari orang-orang yang data itu sudah dilakukan dari orang masyarakat yang tidak. Gimana Pak? Diulangi Pak. Jadi datanya harus real dan datanya didapatkan dari orang masyarakat yang menjadi Oh gitu. Jadi harus dari masyarakat dan dari lokus pendataan. Itu yang disebut dengan data diperoleh dalam konteks pembangunan desa partisipatif. Baik. Selanjutnya, bagaimana praktik pembangunan di desa yang terjadi saat ini dari sini? Bu Dina, kenapa main HP aja Bu? Perhatian kan tadi? Makanya jangan main HP aja Bu. Ya? Oh. Bagaimana praktik pembangunan desa yang terjadi pada saat ini? Paling tidak di desa Dampang Ibu. Ya. Ya. Desa mana saja Bu? Ya. Ya. Kalau di desa Dampingan saja ini bervariatif Pak. Jadi memang dari beberapa desa itu ada beberapa desa yang memang praktik pembangunan desanya itu
belum partisipatif, ya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke hanya sekedar melaksanakan program saja, gitu ya. Kegiatannya, kualitas musyawarah desanya juga belum. Ada beberapa desa, tapi desa yang lainnya sudah mendekati. Itu yang terjadi di desa dampingan saya. Jadi sesuai dengan kepala desa gitu barangkali. Iya, ada desa yang seperti itu ada, tapi ada desa yang memang sudah mendekati lah, gitu. Sudah mendekati gitu. Partisipasi warganya ya sudah ada, sudah terlihat gitu. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelas kita hari ini. Baik teman-teman semua, selanjutnya setelah tadi kita merefleksikan, mengenali apa yang terjadi dalam pendataan, sekarang kita akan dicoba ya, bagaimana menganalisa kegiatan prioritas berbasis SDGs itu dalam kegiatan pembangunan di desa ya. Bahwa pada saat ini isu SDGs kan memang lagi santernya dan lagi dibumikan oleh Kementerian Desa sebagai basis data untuk kegiatan pembangunan yang ada di desa. Maka nanti teman-teman semua, terlepas dari berbagai masalah yang tadi ditimbulkan pada saat pendataan, ya, ini harus terus didorong untuk terus dan tetap melakukan pendataan SDGs, ya, secara optimal. Kira-kira di tiap desa itu harus mencapai ke 100% pendataannya, karena data ini kedepannya sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di desa. Ya, di sini dari beberapa rekomendasi yang nanti muncul di dashboard, ya, itu akan menjadi catatan, akan menjadi acuan atau intervensi kita kepada desa untuk menyusun kebijakan-kebijakan di dalam RPJMDes ataupun di RKPDes-nya. Jadi nanti di samping ada IDR yang disampaikan oleh Pak Ginan dari Sumedang itu, data SDGs juga diharapkan ini bisa full optimal 100%. Ya. Nanti setelah ini kita akan disampaikan beberapa tahapan atau beberapa cara bagaimana menganalisa kegiatan prioritas berbasis SDGs. Yang pasti kegiatan SDGs ini ketika sudah diperoleh rekomendasinya, tugas kita sebagai pendamping harus bisa mengawal rekomendasi SDGs ini di kegiatan pembangunan desa di dampingan teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini ada indikator SDGs 18 1 sampai 18 itu harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semua nanti. Ya, apa yang harus kita rekomendasikan atau harus kita intervensi ke desa menjadi salah satu kegiatan atau menjadi beberapa kegiatan di desa itu di setiap tahunnya. Untuk selanjutnya, bagaimana menganalisa dashboard SDGs supaya keluar rekomendasi, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Suherman. Dari saya dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kita membahas terkait dengan cara membaca hasil pendataan, tadi mengulas bahwa kondisi nol saat ini di desa terkait dengan pendataan SDGs ini tercatat di situ mental desa ataupun enum itu kondisinya sedang turun.
nolnya. Terus kemudian masih diperlukan upaya untuk meyakinkan desa betapa pentingnya data SDGs tersebut. Memang saat ini untuk dasar perencanaan data SDGs masih disinkronkan dengan IDM. Tapi di saat nanti bahwa SDGs itu akan benar-benar menjadi basis dasar data di desa yang akan digunakan untuk perencanaan, karena dalam perencanaan itu akan diolah, misalnya yang sekarang untuk IDM diolah masuk ke IDM sehingga keluarlah status desa tersebut. Sebagai gambaran, di kabupaten kami itu ada aplikasi namanya Sitangkal. Ini juga dari Kemendes, sistem ketahanan pangan lokal. Semestinya aplikasi ini basis dasarnya ada dari SDGs, tapi SDGs-nya tadi kondisi nolnya itu masih belum sempurna, akhirnya mendata sendiri. Ada juga aplikasi yang namanya SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Putus Sekolah. Sebetulnya data itu ada di SDGs, karena masih belum sempurna, mendata sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa meyakinkan desa betapa pentingnya pendataan yang dilakukan oleh melalui SDGs tersebut. Di dalam konsep SDGs itu silakan teman-teman bisa baca, adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pembangunan berkelanjutan. Artinya berkelanjutan ini seperti kita ketahui bahwa SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDGs. MDGs itu berakhir pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan SDGs. Ini bukan program nasional saja, tapi memang program dunia. Dirumuskan, bahkan kalau tidak salah ada 193 negara yang dirumuskan dalam SDGs tersebut. Urgensi di desa sebagai instrumen perencanaan membangun sifat kritis dan proses demokrasi. Nah, ini untuk TPP-nya urgensinya sebagai alat pendampingan dan pemberdayaan pemerintah sebagai basis perumusan kebijaksanaan. Artinya bahwa data tersebut bukan sekedar diperlukan oleh pemerintah pusat, tetapi data tersebut kembali ke pemerintah desa, sehingga desa minimum mempunyai potret potensi desa. Yang biasanya juga kita lihat di desa itu ada monografi. Nah, itu monografi desa itu sebetulnya sudah ada datanya di SDGs, tinggal memindahkan saja. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Lanjut. Nah, ini masuk ke apa sih yang ada di SDGs itu. Ini sebuah tampilan di website bahwa teman-teman mungkin sudah paham, sudah tahu loginnya ya. Ada yang belum pernah login? Belum. Nah, kalau belum pernah login, Caranya gimana, Pak? itu tinggal buka aja webnya. Kemudian kalau kurang paham, tinggal setel YouTube, cari cara login. Tapi yang jelas bahwa data kita baik NIK ataupun nomor handphone itu harus tercatat, karena itu sebagai user dan passwordnya. Cari website SDGs dari Pemerintah Desa, di situ ada login, masukkan nomor NIK, masukkan passwordnya, nomor handphone, kemudian klik login, sudah masuk. Kemudian terlihat tampilan seperti ini. Nah, ini di sebelah kiri itu kita namakan menunya,
itu sebelah kanan itu tampilannya. Silakan kita bisa mencoba untuk masuk ke web SDGs. Nanti ini akan dipraktekkan ini. Silakan dicoba teman-teman. Dari awal langkahnya kalau menurut JIS. Kalau dari awal masuk, jadi ini cari web terkait dengan SDGs desa Kementerian PDT. Bagi yang belum pernah login akan ada tampilan apa namanya? Nah, itu proses itu harus dilakukan untuk ubah password. Nah, untuk ubah password itu sebetulnya bisa menggunakan password yang lama, artinya tidak perlu dirubah kalau memang kita takutnya lupa. Setelah itu login apa? Sudah terdata belum? Nomor HP diklik masuk. Ini bukan Ya, ini kan nanti kita di daerah. Nanti kita di daerah. Yang jelas kita belajar loginnya dulu bagi yang nanti caranya sudah paham ya, nanti dicoba dibantu. Baik, karena yang kita kayakan ini ternyata sudah berhasil. Kalau memang belum berhasil, ya coba lagi, Anda belum beruntung. Oke, ini apa namanya, username-nya, nick, kemudian itu passwordnya, nomor HP. Ini kayaknya sudah dirubah karena nggak panjang. Kemudian login. Nah, ini tampilannya seperti itu. Nah, ini ada dashboard yang memperlihatkan perolehan nasional, kemudian ada perolehan nasional hari ini. Oke, mohon teman-teman perhatikan dulu sebelum nanti praktek untuk membaca. Ya, bisa masuk. Kalau kira-kira semua kompak tidak bisa masuk, ya karena saat ini ada masalah. SDGs Pak, SDGs. Ya itulah SDGs itu. Sebagai titik nol yang kita akan membuat resolusinya ke depan seperti apa kan? Apakah dalam bentuk bisa jadi sinyalnya kurang sempurna ataupun kuotanya gitu kan. Tapi kalau pulang dari sini setelah dapat uang saku sepertinya sudah lancar beli kuota. Oke, baik, itu tampilannya. Nah, kemudian di situ ada menu. Nah, ini ada capaian, kita klik maka di situ ada menu yang tersembunyi menjadi tampil. Karena kita klik scroll seperti itu. Ini sebagai contoh untuk wilayah Cianjur. Nah, kecamatannya Ciputer, kemudian desanya Cipetir. Nah, ini untuk melihat klik tampilan. Ini saya ngomong lebih belakang daripada yang belakang. Oke, ini capaiannya, bahwa capaian di desa Cipetir itu adalah 40,24%. Nah, ini ada 18 capaian, kurang lebih seperti itu. Cara membacanya sama, bahwa angka tersebut itu berarti tersembunyilah kalimat persen, bukan 47,28 orang, tetapi 47,28%. Artinya ada persen yang tersembunyi, ya, harus kita baca. Nah, ini kemudian kalau untuk melihat dari 18 tujuan tersebut,
kemudian kita pengen mendapatkan katakanlah data dalam bentuk Excel, kita bisa download. Nah, kembali lagi ke itu capaiannya. Kemudian kita melihat rekomendasinya dari capaian tersebut. Cara membacanya gimana, Pak? Cara membacanya itu kita lihat rekomendasikan. Yang membaca mana, Pak? Membacanya 18. Dari 18 itu angka-angka tersebut adalah angka capaian. Nah ini misalnya tujuan pertama, ini data yang dikeluarkan dari pendataan, misalnya tingkat kemiskinan desa 0%, capaiannya 9,49%. Data existing itu ada 334. Artinya bahwa untuk mencapai masyarakat tidak miskin itu perlu meniadakan, artinya merubah yang miskin itu menjadi tidak miskin, itu sebanyak 334 jiwa. Jadi masih terdapat 334 jiwa masyarakat di desa tersebut masih kategorinya miskin. Nah ini nanti, tapi jangan dulu dipindah, nanti akan terlihat pada saat kita melihat rekomendasinya. Karena SDGs ini targetnya kan harus tuntas atau mencapai 100% di tahun 2030. Jadi nanti akan diolah secara sistem. Setiap tahun itu desa harus melakukan, katakanlah, mengangkat masyarakat di sini itu berapa jiwa. Paham ya? Sangat jelas sekali, Pak. Terima kasih atas bagiannya. Sakamar. Ini saya membahas hanya satu poin saja, tetapi harus memahami daripada banyak poin tidak memahami. Kembali lagi bahwa angka tersebut adalah angka yang yang dicapai saat ini eksistensinya. Sisanya di situ ada berapa, dan nanti secara pengolahan rekomendasi itu akan menunjukkan berapa orang di tahun 2023 nanti yang harus dihentaskan dari kemiskinan 2024, 2020 sampai 2030. Oke, kita coba. Ayo berdoa ya. Salafi. Mudah-mudahan apa yang tadi saya lakukan ada betul. Ini nomor 1 target ya, kemiskinan desa untuk mencapai 0%, artinya tanpa kemiskinan. Itu data existingnya adalah 329. Target capaiannya adalah di tahun 2022. Nah, itu 292. Kemudian capaian 2023 harus mengentaskan 256 jiwa. 2024 219 jiwa. Capaian 2025 jadi pusing karena besar kecil. Itu 146 dan selanjutnya, sehingga pada tahun 2030 itu adalah nol, tidak ada yang miskin. Nah ini kembali lagi bahwa desa atau operator desa harus diajari dan dipahamkan supaya dia bisa membaca, sehingga dia bisa menyampaikan data tersebut di dalam musyawarah, minimum musyawarah ke pemerintah desa dulu untuk menjadi bahan pembahasan di dalam desa. Nah ini lihat hasil data dari desa Cipete. Demikian juga
untuk poin-poin berikutnya di bawah. Demikian juga untuk tujuan-tujuan SDGs selanjutnya. Jadi tahapannya adalah kita lihat dari dashboard itu capaian, klik, kemudian kita lihat yang tampil itu adalah SCC-nya, capaiannya, kemudian rekomendasinya adalah seperti ini. Bagaimana angka-angka itu timbul? Itu sistem yang mengolah. Sistem yang mengolah. Jadi kembali lagi bahwa pemerintah desa ke depan itu dalam perencanaan pembangunan wajib berdasar data, bukan berdasar kretek di hati kepala desa, tetapi ini yang akan menjadi instrumen di dalam perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Karena data ini diperoleh oleh desa, kemudian dibantu diolah oleh Kementerian Desa dan dikeluarkan kembali untuk dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Pendekatan yang fundamental yang harus diberikan ke pemerintah desa, teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa desa harus mampu menggali dan menghimpun data, kemudian divalidasi data tersebut menjadi data yang benar-benar akurat sesuai dengan keadaan desa, sehingga itu bisa dijadikan tolak ukur dalam pembangunan. Ada yang mungkin ditanggapi atau mungkin ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas? Rekomendasinya Ini mewakili PLD Kabupaten. Begini Pak, kita bisa membuka SDGs ya, di sana di desa sehat, di sana terlihat ada 50% warganya belum memiliki BPJS. Nah, ketika desa ingin mengadakan kegiatan itu, hanya sayangnya di aplikasi ini tidak terlihat bayanginnya siapa yang belum punya BPJS. Nah, itu bagaimana caranya jadi tidak harus ada gitu Pak. Terima kasih. Oke, ini sih mengenai aksesoris sistem ya, artinya harapannya kan supaya by address itu muncul di siapa saja. Memang sementara akan kita bisa runut di Enum, melihat itu pendataannya itu data awalnya seperti apa. Tapi memang itu akan memakan waktu banyak ya, itu karena melihat waktu input ya, atau data input itu sebetulnya bisa dilihat di katakanlah input pada input data. Tetapi ini masukan yang cukup bagus, cukup baik. Nanti kita coba akan secara berjenjang menjadi resume kami untuk disampaikan ke pihak yang ke pihak yang berkompeten untuk meningkatkan sistem tersebut. Gak apa-apa, karena sistem ini kan basisnya juga web, artinya ke depan masih bisa disempurnakan, dilengkapi dan sebagainya. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Abina bahwa setiap tahun itu juga ada perubahan item. Nah inilah keuntungannya dari basis web. Jadi setiap tahun bisa disempurnakan. Dan jangan lupa bahwa di dalam Permen Desa nomor 21 bahwa untuk SDGs itu 2 kali dalam setahun itu harus dimutakhirkan. Nah ini juga harus diberikan pemahaman supaya pemerintah desa bisa menganggarkan untuk mengupgrade data tersebut. Itu 2 kali dalam setahun. Dasarnya apa? Dasarnya ya di dalam 1 tahun itu mungkin ada yang menikah, ada yang melahirkan, ada yang meninggal,
ada yang datang, ada yang pergi, ada yang naik kelas, ada yang sekolahnya misalnya berubah SD dan SD SMP dan sebagainya. Jadi bahwa data ini tidak serta merta bahwa satu kali pendataan atau mungkin 2 kali itu sudah selesai. Itu data itu akan mati, tidak akan bisa digunakan. Jadi data itu harus diupdate terus setiap tahun sehingga menjadi data yang benar-benar menjadi data yang terkini. Karena data itu bagi kami melihat bahwa seperti desa jualan produk. Ya. Data tersebut kalau lengkap, itu siapapun yang ingin menawarkan program, baik dari katakanlah lintas sektoral, dengan PU, dengan misalnya saya ada program nih bedah rumah atau SPS atau tulang dan sebagainya. Saya pengen melihat perlu orang yang rumahnya tidak layak huni. Itu ada berapa orang sebagainya, itu tinggal ngomong. Kemudian dari kesehatan, sanitasinya dan sebagainya, itu kalau data dari desa itu katakanlah benar-benar update, maka akan mudah data itu bisa dijual dan menjadi produk. Kira-kira demikian. Kembali lagi nanti akan dilanjut cara membaca tadi dengan prakteknya seperti apa. Karena kami ingin meyakinkan bahwa teman-teman harus bisa membaca dan bisa menyampaikan. Terima kasih, nanti dilanjut setelah saya izin minum. Baik, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan di luar materi, konten materi. Jadi Bapak Ibu semuanya, setelah masuk ke materi, nanti tinggal teman-teman menyemakan seperti apa dalam konteks pembelajaran dengan PDPLD. Artinya bahwa di kelompok kami menawarkan opsi sesuai dengan resmi plan bahwa terkait materi SDGs, pembangunan desa berbasis data SDGs, itu ada waktu yang sangat panjang, kurang lebih 5 jam. 1 jamnya itu 45 menit. Jadi bisa dikalkulasikan kurang lebih sekitar Bapak membawakan materi 4 jam 10 menitan. Jadi tinggal memanfaatkan waktu saja. Nah, setelah sesi materi di kelompok kami itu menawarkan diskusi. Nah, baru yang sekarang saya ingin mengajak alur diskusi. Ada 2 sesi lagi. Yang pertama diskusi, kemudian yang kedua presentasi masalah. Yang ingin saya ungkit, yang ingin saya pantik dari Bapak Ibu semuanya sebagai PLD di masing-masing desa, ada 2 isu sebetulnya. Yang pertama terkait Bapak Ibu semuanya kan tadi sudah masuk di dashboard desa masing-masing ya Pak ya? Sudah masuk ya? Nah, tinggal Bapak Ibu semuanya bagaimana menganalisis data yang ada di dashboard, kira-kira begitu, berdasarkan capaian dari masing-masing desa dan muncul di situ rekomendasi, dikaitkan dengan perencanaan pembangunan desa. Halo rekan-rekan, ini masih ngantuk atau gimana? Atau perlu di ekspresi dulu? Perlu di ekspresi dulu atau gimana? Oke, berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Pemantau jangan, pemantau ya. Baik, menghadap ke mana sana? Saya nggak tahu barat atau timur. Depan, ke depan. Hah? Oh, ke depan. Ya silakan. Dipijit pundaknya. Nah, sok Pak. Mungkin sekarang lah. Nah, itu. Ya sudah, balik. Dibalikan badannya. Tidak, maaf Pak. Dianggap sudah selesai. Silakan dulu kembali. Nah, ini sudah agak fresh. Rekan
rekan-rekan? Sudah gapres? Sudah gapres? Baik. Ada dua metode, ada dua cara. Mau dihitung nanti pembagian kelompoknya berdasarkan domain atau seolah-olah sudah dibagi kelompok. Seolah-olah berarti kita sudah dibagi 3 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ada 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok ini mengerjakan apa? Atau membuat apa? Tadi pendataan SDGs kan simulasinya tadi sudah. Simulasinya tadi sudah ya Bu ya, seolah-olah dan seakan-akan. Nah, tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu semuanya masuk di dashboard, kemudian memasukkan data SDGs tersebut, bagaimana menjadi kegiatan dalam pembangunan desa, memasukkan kegiatan yang memang Ibu yang 18 tadi prioritas. Nah, pembacaan bukan yang PDF itu, yang skor, yang capaian 18 itu kira-kira begitu dimasukkan dalam kegiatan pembangunan desa. Bisa dipahami? Kalau waktunya memungkinkan, tinggal capaian tagihan untuk kelompok itu ditambah. Tapi saya ngambil satu aja dulu ini, karena waktunya berapa menit kan? 15 menit ya? Atau 20 menit? Oh, 10 menit. Baik. Silakan dibantu. Ya. Ini karena ada 18 indikator, tentunya pastinya tidak akan beres dalam waktu 10 menit. Jadi teman-teman setiap kelompok hanya mengisi 2 indikator. Tetapi 2 ini teman-teman dapat yang mana tinggal memilih. Silakan waktunya. Pilih 2 itu terakhir. Siap. Kelompok 2 kan? Kelompok 2 kelompok 3 Udah ambil juga? Oke, semuanya dibuka. Semuanya dibuka. Yes. Motor. Alhamdulillah ya Allah. Itu 13 apa? Berapa itu? 13 dan 1. Kelompok 3 bagaimana? 10 dan 14. 10 dan 14. Terakhir 9 ya. 9 dan 9. itu 9. 9. Itulah teman-teman dengan nomor-nomor tersebut menggambarkan indikator dari SDGs tersebut. Jangan berlanjut. Nomornya sudah didapatkan sehingga kelompok Ibu silakan menganalisis data dulu, diprioritaskan di di target tujuan SDGs nomor berapa? Contohnya kalau 13 berarti peduli lingkungan dengan kemiskinan. Nah, berarti concern aja dulu di situ. Begitupun kelompok berapa ini? Kelompok 2. Contoh dulu Pak, misalnya 1 masih kita contoh PRT itu tahu Pak. Siap belum tahun. Misalkan satu kali, kalau bisa sekali. Nah, langsung metode improvisasi. Coba tuh ke senior. Nah, data SDGs-nya Bapak Ibu desa tanpa kemiskinan dengan desa tadi berapa kan? 13. Maka kelompok yang lain pun sama konsentrasi di data SDGs berapa? Kira-kira begitu. Setelah didapatkan akan tinggal memasukkan ke dalam pembangunan desa. Jadi masuk di RKP. Bagaimana teknis pengolahan data dikorelasikan dengan usulan itu masuk di data RKP di tahun 2023. Silakan mau dibantu kan? Setiap kelompok berembuk nanti panitia akan memfasilitasi ada kertas warna dan spidol. Silakan setiap kelompok berembuk
untuk masuk di masukkan usulan data tersebut masuk di usulan kegiatan RKP desa. Seolah-olah dan seakan-akan. Mangga kan duduknya bebas, mau di tengah boleh, di pinggir juga boleh, silakan. Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Siap. Siap. Terima kasih. Waktu dikembalikan untuk kelompok mengerjakan tantangan yang dimaksud. Terima kasih. Karena setiap kelompok berbagai macam desa, maka disepakati di masing-masing kelompok mau desa mana yang diambil, ya. Karena di masing-masing kelompok itu kan berbeda-beda, bermacam-macam desanya. Jadi mau diambil desa mana yang disepakati. Satu saja tidak apa-apa. Terima kasih. Ini 10 menit waktunya diakseptasi dari dapur. Atasnya punten. Usulan kegiatan dimasukkan ke dalam form Permendes 21 RKP. Usulan kegiatannya. Silakan kelompok kalau sekiranya bingung silakan bertanya. Jangan sampai rekan-rekan nggak paham dari tujuan yang ditagihkan, ini nggak paham. Gimana? Ya, dari capaian. Tentukan desanya berarti apa yang ini ya? Ya, nanti situ kan ada data existing. Bagaimana data existing tersebut berubah masuk ke dalam pembangunan desa menjadi kontrak. Bu, tampilkan Permendes 21-nya. Oke, nah ini. Ya. Usulannya
itu kan persoalannya di hutan belum Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau Bisa kalau jadi memang kan nolnya itu bisa jadi inputan data datanya belum nol, lengkap. ya Atau misalnya bisa lengkap server. tapi nol, itu berarti bukan prioritas kan? Ya, bisa jadi gitu. Nah, cuman masalahnya sudahnya bisa jadi kan sistemnya sudah diupload, bisa jadi sudah diupload, tapi sistem muncul ya seperti umumnya RA. Termigrasi dari Ya, data kalau Android yang anggaplah misal sistem benar. ya, Ini datanya nol. Nah, berarti itu bukan prioritas maksudnya. Betul, gitu. Berarti bisa ke Yang lain. sisi lain ya. bukan karena capaian nol berarti desa kan ada target berapa persen desa itu harus tanggap perubahan iklim, harusnya makan 100%, berarti desa itu harusnya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Gitu. mitigasi. Ya harusnya memang harus ada, nah cuman Karena kan di sini masih nol. Berarti kan prioritasnya. Dari angka ini berarti kan prioritas. Nol berarti harus ada. ini salah satu rekomendasi sebetulnya kenapa didorong harus ada perbaikan sistem itu ini dia ada. Nah, perbaikan sistem ada. Kalau untuk desa Enggak. Jadi kalau Betul. di desa itu memang nol nilainya tidak ada ya karena memang kondisi di desanya ya memang tidak rawan bencana kan bisa sih. Iya. Maksudnya makanya tadi beranjak dari angka nol ini Kan ada nih target tidak ada kejadian bencana gitu atau bagaimana? Ya memang di desa itu tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Apa tidak ada bencananya? Waktunya 4 menit lagi. Koordinasi dengan stakeholder. Kita menganalisa menentukan dia itu berkoordinasi Musyawarah desa. Mendata sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dan sisi. Oke, siap. Kami ulas kontrol. Rekomendasinya benar. Bisa apa sob? Seperti. Nah. Ada nggak? Ada yang sudah beres? Minimal satu saja, satu indikator. Ya begitu ya Pak Asir? Minimal satu indikator ada yang sudah beres. Kelompok 3 bagaimana? Kalau satu indikator, kita waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nanti untuk masing-masing kelompok kita maju karena waktunya juga sedikit lagi, jadi bisa kita wakilkan. Siapa? Oke, yang mau tampil kelompok 3, kelompok 2. Musyawarah nanti. Musyawarah desa. Melaksanakan musyawarah desa dan menyusun marginal yang melibatkan salah satu yang melibatkan Sudah siap? Satu indikator saja. panjangnya melibatkan tadi pemerintah desa Kelompok parkir. Agak menit lagi Pak waktunya Pak. Kelompok yang berkaitan.
Silakan ini kelompok ini profil desanya. Ini profil desanya nih. Oke ya, karena waktunya sangat tersisa sedikit lagi, mungkin bisa diwakilkan untuk sampling saja. Ini oleh kelompok 1. Bu Kira kembali ke yang awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kebetulan kelompok 1 itu tadi kebagian SDGs nomor 13 ya, Desa Tanggap Perubahan Iklim. Nah, setelah kami buka dashboard salah satu desa di kelompok kami, di Desa Salau, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Pangandaran ya. Di dashboard SDGs tanggap perubahan iklim itu capaian ya masih 0%. Setelah kita buka indikator pendukungnya ya memang tidak ada kegiatan di desa tersebut yang mendukung desa tanggap perubahan iklim. Kalau melihat di dashboard ya, hanya kalau melihat kondisi desa, sebenarnya kondisi di Desa Salau itu ya termasuk desa rawan bencana ya, termasuk desa rawan bencana. Artinya harusnya memang desa tanggap perubahan iklim SDGs nomor 13 itu menjadi prioritas di desa tersebut ya. Hanya kami sebenarnya belum bisa memastikan apakah pencapaian 0% itu memang tidak ada kegiatan atau memang datanya yang belum lengkap gitu ya. Itu bisa saja di desa sebenarnya sudah ada kegiatannya tetapi datanya belum masuk ke dashboard SDGs gitu, karena memang sampai saat ini juga proses input yang harusnya selesai di 2021 tahun ini harus sudah pemutahiran data itu tidak jalan di desa gitu. Jadi untuk tahun ini masih proses input melanjutkan gitu. Jadi kondisinya ya memang di desa kami, desa tersebut memang rawan bencana, tetapi untuk desa tanggap perubahan iklimnya yang masih 0%, sehingga kalaupun memang betul itu tidak ada di desa kegiatannya gitu, kalaupun memang datanya betul itu 0%, berarti itu harus menjadi prioritas gitu, sehingga itu harus didorong di perencanaan desa. Kita kawal di perencanaan desa supaya SDGs desa tanggap perubahan iklim itu menjadi prioritas gitu, yang memang harus masuk di perencanaan. Mungkin itu dari kelompok kami ya. Baik, untuk teknis sebetulnya karena berhubung juga waktu, jadi untuk kelompok kami bisa menampilkan satu kelompok saja. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, kegiatan identifikasinya input kalau di dashboard itu bisa kelihatan SDGs. Kemudian selanjutnya bisa dorong menstimulasi dari angka dan bisa merubah atau data, diulangi lagi dari data rekomendasi SDGs itu bagaimana bisa memunculkan program kegiatan dalam bentuk kegiatan yang berorientasi kepada prioritas apa itu di kelompok 2 maupun